lagi bareng aku Dwi dalam segmen Waktunya Mereview episode ke-9. Oke, kali ini aku akan mereview satu buku. Kalau kalian inget video aku yang awal banget yang aku mereview buku yang berjudul Shadow and Bone. Jadi buku ini ditulis oleh penulis yang sama, yaitu Leigh Bardugo. Ini dia bukunya teman-teman. Jadi hari ini aku akan mereview buku berjudul Six of Crows dari Leigh Bardugo. Dan buku ini itu sebenarnya duologi ya teman-teman. Cuman kali ini aku akan mereview buku pertamanya dulu. Nah, jadi di buku ini itu dia mengambil latar tempat yang sama dari kalau kalian ingat di review video pertama aku itu yang membahas tentang buku Shadowbone. Jadi dia ini latar tempatnya sama teman-teman. Cuman yang membedakan itu adalah latar waktunya. Nah, kalau kalian emang belum baca yang ini tapi udah baca yang triloginya Shadow and Bone itu jadi dia mengambil latar waktu setelah perang sipil di buku ketiga Ruin and Rising seperti itu. Nah, yang membedakannya lagi di buku ini juga mengambil sudut pandang dari karakter yang berbeda. Dan yang bikin aku kagum banget dari penulis Leigh Bardugo ini di buku ini, ia berhasil membuat sudut pandang dari 5 karakter berbeda teman-teman. Kebayang gak sih gimana serunya? Jadi di buku ini tuh nggak cuma 1 atau 2 karakter doang yang menjadi tokoh utama dan diambil perspektifnya, tapi 5 karakter sekaligus. Nah, untuk sneak peek ceritanya aku akan menceritakan sedikit ya biar nggak jatuhnya tuh spoiler. Jadi untuk buku Six of Crows ini itu seperti aku bilang tadi kan dia mengambil sudut pandang dari 5 karakter berbeda. Jadi ada 5 tokoh utama di buku ini. Yang pertama itu ada Castbreaker, Inej, Nina, Matthias, dan Jasper. Nah, kelima orang ini itu memiliki latar belakang atau kehidupan yang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi kalau Castbreaker ini dia itu adalah seorang penipu, kemudian Inej ini tuh seorang pembunuh bayaran dan seperti itu. Dan fokus dari cerita ini itu menceritakan tentang kisah dunia bawah gitu ya. Dunia bawah itu seperti dunia mafia dan segala macam yang mungkin kasarannya itu ilegal seperti itu ya teman-teman. Dan yang menariknya untuk tokoh utama atau tokoh paling penting di buku ini itu Castbreaker ini itu bukan tipe-tipe tokoh protagonis yang baik, naif dan itu bukan, tapi lebih ke mereka yang memikirkan keuntungannya sendiri seperti itu, memikirkan dirinya sendiri lah, kalau kasarannya itu egois seperti itu teman-teman. Yang tujuan utamanya itu adalah untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, entah itu dengan cara apa seperti itu tokoh utamanya. Jadi bukan tokoh utama yang klise banget ya kalau kita kasarannya itu yang mereka yang baik gitu, kemudian ingin menolong semua orang gitu, naif lah, pemikiran naif kalau kata aku gitu teman-teman. Itu untuk bocoran kisahnya. Jadi kisahnya itu bakal menceritakan kelima orang ini bagaimana mereka menjalin hubungan, pertemanan, ada romantisme juga walaupun sedikit ya teman-teman, karena dia akan fokus ke action dan thrillernya, kemudian misterinya juga ya teman-teman, gimana kehidupan dunia bawah dari 5 orang ini nanti seperti itu. Untuk kalau misalnya kalian akrab dengan dunia fantasi, kalian pasti familiar, maksudku familiar dengan guild seperti itu yang banyak tawaran-tawaran dengan hasil atau gaji, atau di sini tuh lebih tepatnya upah yang didapatkan itu disesuaikan dengan tingkat kesulitan misinya seperti itu teman-teman. Nah, selain dari ceritanya yang menurut aku unik dan tokoh utamanya yang gak menye-menye, itu adalah yang membedakan kalau misalnya kalian sudah baca Shadow and Bone. Kalau Shadow and Bone itu kan dia lebih ke fokus ceritanya tentang kekuatan ya. Ada kekuatan tentara Grisha, kemudian cahaya, kegelapan seperti itu. Tapi untuk di buku ini tuh lebih realistis gitu ya teman-teman. Karena dia realistis, misinya itu seperti pembunuh bayaran, kemudian mengambil tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya seperti itu. Kita disuguhkan cerita tentang yang benar-benar menceritakan dunia bawah ya teman-teman, ilegal lah tadi seperti aku bilang kasarannya itu. Tapi
yang bikin aku betah bacanya adalah gaya bahasa yang disajikan oleh Leigh Bardugo gitu. Jadi gaya bahasa kemudian dialog antar tokoh itu menurut aku itu ringan banget, jadi itu nggak berat banget untuk dicerna seperti itu. Gaya bahasanya yang gampang untuk dicerna, kemudian dialog tokohnya juga yang menggunakan bahasa sehari-hari ya teman-teman, bukan bahasa-bahasa yang kudu mikir dulu untuk dicerna atau dicermati seperti itu. Itu yang bikin aku nyaman untuk baca novel ini, walaupun novel ini itu tebelnya sampai 456 halaman teman-teman. Ya kalau aku ingat pertama kali beli itu kalau nggak salah aku menghabiskan waktu 2-3 hari aja untuk menghabiskan buku The Six of Crow ini gitu teman-teman. Nah itu dia untuk sinopsis dari ceritanya, kemudian review sedikit tentang gaya bahasa dan tokoh-tokoh yang disajikan oleh Leigh Bardugo. Selain itu yang bikin aku kurang suka atau ada nilai minus dari buku ini adalah menurut aku ending yang terlalu cepat ya teman-teman, karena menurut aku sepanjang aku baca bukunya itu masih ada beberapa plot hole yang mungkin memang akan dijelaskan di buku kedua, tapi menurut aku untuk penyelesaian endingnya sendiri itu terlalu cepat atau terburu-buru lah menurut aku. Kayak feel-nya ketika baca endingnya itu kurang dapet gitu teman-teman. Tapi overall untuk ceritanya sendiri sih bagus ya, aku bisa kasih rating 4,7 dari 5. Nah untuk covernya sendiri bisa kalian lihat seperti biasa aku review buku, aku pasti review covernya juga, karena walaupun ada istilah don't judge book by the cover, tapi aku tuh kalau ngelihat cover yang bagus tuh suka seneng banget, rasanya tuh pengen ngoleksi aja gitu. Kalau kalian lihat ini itu soft covernya juga teman-teman, jadi ada versi lain dari covernya yang dirilis setelah ini gitu, bisa kalian lihat. Jadi covernya ini tuh gambar burung gagak, ini tuh kalau nggak salah cover lama ya teman-teman, sebenarnya ada cover barunya, tapi karena aku udah terlanjur beli yang ini, jadi ya udahlah nggak apa-apa gitu. Dan aku juga suka karena menurut aku ini mencerminkan, cover ini ya mencerminkan ceritanya. Kenapa? Kalian kalau pikiran dunia burung gagak itu mesti kebayang itu sesuatu yang gelap ya, sesuai dengan ceritanya yang menceritakan tentang dunia bawah seperti itu, dunia ilegal, dunia mafia seperti itu. Menurut aku menggambarkan isi ceritanya juga gitu. Dan untuk judul dan segala macem juga nggak ada yang neko-neko ya gitu teman-teman, cuman ada buku dengan font yang standar seperti The Six of Crow gitu. Di belakangnya seperti biasa ada sinopsisnya gitu. Dan yang bikin aku senang itu adalah world buildingnya gitu ya, apa namanya, pembangunan pembuatan latarnya gitu teman-teman, lengkap banget. Bahkan di buku pertamanya itu ada ini seperti Shadow and Bone, itu ada petanya teman-teman, peta dari latar tempat di buku ini gitu. Jadi tuh kayak bener-bener imajinasi kita tuh dibantu gitu ya. Nggak, kalau misalnya beberapa buku fantasi sepengalaman aku tuh kan kita bener-bener dituntut untuk berimajinasi, untuk membayangkan sebuah tempat gitu. Kalau di sini itu udah dikasih gambarannya teman-teman. Nah ilustrasi-ilustrasi seperti ini menurut aku menarik banget ya kalau di buku fantasi, karena selain memperjelas isi cerita juga bikin kita ngerasa gak susah untuk mikir, membayangkan gitu. Walaupun emang salah satu tujuan aku beli buku fantasi itu kan biar bisa memainkan imajinasi, tapi untuk ilustrasi ini menurut aku cukup membantu ya teman-teman, seperti itu. Dan untuk harganya, aku kalau nggak salah belinya tuh seharga 120.000. Ini awal-awal ya tahun 2019-2020 kemarin. Kalau mungkin sekarang udah turun, tapi kayaknya masih ada di Gramet sih terakhir kali aku ke Gramet gitu teman-teman. Dan menurut aku 120 untuk novel terjemahan setebel ini dan sebagus ini, apalagi dari penulis yang terkenal, menurut aku worth it aja gitu. Buat kalian yang cari buku fantasi dan bingung, The Six of Crow bisa jadi solusi kalian seperti itu. Dan overall aku suka banget sama buku ini dari segi cerita, kemudian karakter, covernya. Walaupun ada nilai minus di ending yang terlalu terburu-buru, tapi itu kan masih bisa diselamatkan nanti di buku keduanya ya teman-teman. Kan ini baru buku pertama dari duologi gitu. Overall aku bisa kasih rating 4,7 sama seperti ceritanya, 4,7 dari 5 ya teman-teman.
dan aku sangat merekomendasikan buat kalian yang emang suka buku fantasi, yang pengen tokohnya tuh nggak menye-menye gitu loh, nyari tokoh-tokoh yang bukan tipe-tipe protagonis seperti biasa pada umumnya di novel-novel gitu. Oke, buat kalian yang udah menonton video aku sampai habis, terima kasih ya. Dan nantikan review-review aku selanjutnya. See you!